Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, sesungguhnya Allah sudah memusnahkan kaum Ad, kaum Samud, kaum Sodom, dan kaum Fir'aun. Kenapa Allah belum memusnahkan kaum Israel atau Bani Israel Cakep. yang sudah melampaui batas? Cakep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Pertanyaan wabarakatuh. antum ini mewakili ratusan penanya, bahkan ribuan, mungkin lebih daripada 10.000 di sosial media yang bertanya pada saya. Mudah-mudahan ini menjelaskan, dan juga pada pemirsa mudah-mudahan menjelaskan. Karena antum anak muda, saya jawabnya pakai cara anak muda. Kalau saya lepas jatuh nggak? Yang benar. Oh iya. Kalau saya sedikit aja segini jatuh nggak? Bisa nih, sebentar saya tahan. Itu baca Fatihah yang banyak ya. Oh. Kurang tipis. Ini bukan sulap, ini dilihat oleh orang ini. Nih, tisu segini nih, ya. Bismillah dong. Inti Fatihah belum? Baca dong. Biar Allah biar Allah kasih kemampuan. Baca Fatihah dong yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kok tetap jatuh ya? Baca Fatihah nggak tadi? Nggak khusyuk berarti. Khusyuk nggak? Ente mau baca Fatihah 1000 kali, sedunia baca Fatihah tetap jatuh. Kenapa? Ada gravitasi. Paham ya? Allah yang buat gravitasi itu. Itu sunatullah. Jangan melawan sunatullah intinya. Apabila ada benda dimasukkan ke dalam zat cair, maka benda itu mendapat tekanan seberat zat cair yang dipindahkan. Hukum apa itu? Archimedes. Tapi itu kan hukum Allah. Cuman yang ngomong dia aja. E sama dengan MC kuadrat. Itu siapa yang bilang? Einstein. Tapi kan hukum Allah kan. Energi itu ada kalau ada massa dikali percepatan. Jadi energi gitu kan? Gitu. EA sama dengan ER. Energi aksi sama dengan energi reaksi. Einstein, Newton 3 gitu. Tapi itu kan dari Quran semua. Energi itu Allah yang ciptakan. Ya, kami sekalian fi al-misbah fi zujajah gitu. EA sama dengan R itu Al-Qur'an. La yukallifu nafsan, energi aksi illa kecuali reaksi. Itu kan Quran semua. Saya bisa ceritakan hukum-hukum itu dalam Al-Qur'an. Jadi itu pasti. Nah, Allah bilang manjada, kita bilang hukum Allah menyatakan manjada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Baik. Kenapa dulu Allah musnahkan Sodom? Nggak ada yang mampu kecuali Allah. Allah turun tangan kalau semuanya ada orang nggak mampu. Selama masih ada kemampuan manusia, Allah nggak bakal ikut campur. Pegang, perhatikan itu. Nabi Musa udah selesai di ujungnya laut, kiri gunung, kanan gunung, mati nih. Hanya beberapa orang lagi. Mati semua nih. Allah turun tangan. Allah itu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia. Allah terbitkan matahari dari timur. Allah tenggelamkan matahari dari di barat. Allah angkat permukaan laut ketika ada bulan purnama. Nggak mampu manusia begitu. Tapi menghentikan Israel. Cukup Saudi Arabia stop minyaknya. Di situ yang harus paham. Mana terbang itu pesawat-pesawat? Coba, mana terbang itu pesawat-pesawat? Astagfirullahaladzim. Stop itu minyak untuk Israel. Stop, wahai Liga Arab, stop. Selesai itu Israel. Gasnya dari mana? Turki. Coba. Setiap hari beratusan ton semen masuk ke sana untuk pembangunan dari siapa? Dari mana? Jordan. Coba. 10 negara menolak usulan Indonesia mengembargo Israel. Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Dubai, Jordan,
Oman, 10 negara penghasil minyak itu nggak setuju stop minyak buat Israel, nggak setuju. Coba pikirkan. Pantas kata Rasulullah, kalian umat Islam akan memerangi Arab. Pertama, hadis Sahih Bukhari Muslim. Yang kedua, kalian akan memerangi Persia, Syiah. Yang ketiga, kalian akan memerangi Rum, Eropa, Amerika Eropa, Rum, mewakili Rum. Dan yang keempat, kalian akan membunuh Dajjal. Itu urutan-urutannya. Hadis Bukhari Muslim, urutan-urutannya bakal terjadi seperti itu. Imam Mahdi itu orang yang berbahasa Arab, bukan orang Arab, tapi dia dari Bani Tamim. Mudah-mudahan dialah pembebas Al-Aqsa. Namanya Muhammad, namanya seperti namaku, dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Bukan orang yang mengangkat, ini angkatnya, bukan, itu mah ISIS mengangkat Abu Bakar Al-Baghdadi, padahal buatan Amerika, zalim, membunuh saudaranya, gitu loh. Ada lagi Basar, itu nama Syiah, diangkat oleh rakyatnya sendiri. Imam Mahdi ini orang yang disetujui oleh dunia, langsung sepakat gitu loh. Ya, dan dia akan menjadi imam sholat subuh di Masjid Al-Aqsa. Coba. Dan pada waktu itu ada Nabi Allah Isa alaihissalam, tapi Nabi Isa nggak mau disuruh jadi imam. Dia merasa umatnya Rasulullah. Karena ketika Umar bin Khattab lewat di depan Nabi membawa lembaran-lembaran dari daun pelepah-pelepah Injil, itu Rasulullah melihat dan Rasulullah mukanya merah menunjukkan ketidaksukaan. Wahai Umar, kata Rasulullah, jangankan Injil, jangankan elu gitu ya, jangankan, andai kata sekarang ini Allah hidupkan, Allah kembalikan Nabi Allah Isa, maka dia akan bersyahadat kepadaku. Jadi Nabi Isa turun di akhir zaman bukan sebagai seorang nabi, jangan salah. Khatamal Anbiya udah selesai. Nabi Isa turun ke bumi dalam rangka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia bersyahadat. Karena dia bersyahadat kepada asyhadu an la ilaha illallah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaan antum mewakili semua orang, jangan salahkan Allah. Dalilnya, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayiat fa min nafsik. An-Nisa 179. Apa artinya? Apa yang datang kepada kamu kebaikan dari Allah, dan apa yang datang kepada kamu keburukan dari ulahmu sendiri. Jangan lagi salahkan Allah. Dan ini ayat berlaku sekarang. Buat antum ini pegang baik-baik mulai sekarang, sehingga nggak ada suudzon sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaharal fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak semua kerusakan darat dan laut karena ulah tangan manusia. Ingat, saya dapat peringatan keras di sosial media ketika saya menegur seorang pejabat dan dia masih lingkungan daripada KSP waktu Utan Riau kebakaran. Pejabat ini bilang, sudah takdir Tuhan. Bayangin, kebakaran takdir Tuhan, bayangin. Sejak kapan Tuhan mentakdirkan yang jelek? Saya bawa ayat itu, pasti ulah tangan manusia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak bakal rubah kalian kecuali kalau kalian merubah diri kalian sendiri. Allah menghendaki kebaikan, Allah enggak bakal menghendaki kesulitan. Yuridullahu bikum yusra wa la yuridu bikumul usra. Kalau ada kebaikan dari Allah, ma asabaka min hasanati fa min Allah. Kalau ada kebakaran apa segala macam, fa min nafsik. Pasti. Ma asabaka min hasanati wa ma asabaka min sayiat. Kalau datang kepada kamu keburukan, keapesan, kesialan, fa min nafsik, maka ulah dirimu sendiri. Saya ketua MKI, Majelis Keluarga Indonesia, pembina. Ada ribuan anggota yang ngurusin cerai, waris, datang ke rumah Jumat pagi untuk berkonsultasi soal itu. Banyak banget datang laki-laki yang berkata, ente udah cerai? Udah, gimana Ustaz? Udah qadarullah. Enak aja qadarullah. Lu yang kasar sama bini lu, salahin Allah. Iya kan? Lu yang kasar sama bini lu. Lu yang gak beres. Lu yang selingkuh, lu yang ini, udah bercerai bilang apa? Ini qadarullah. Loh, enak aja nyalain Allah.
Jangan nyalain. Hutan Kalimantan 82% gundul. Ada lagi tuh pejabat yang bilang, gimana ini kan udah takdir Tuhan, berjalan sesuai dengan apa. Lu yang nebang kok nyalain Allah. Gitu. Ente Liga Arab yang bikin Israel berkuasa, kenapa sekarang nyalain Allah? Lu mau berdoa sampai biji mata lu keluar juga. Gitu. Lalu bagaimana? Ya kita sebisa kita. Infiru khifafan wasiqalan, sebisa kita. Dan solusi dari Nabi paling tepat, kunjungilah Masjidil Aqsa. Itu yang Al-Fakir perjuangkan di setiap tempat, membuka kesadaran. Kunjungilah. Kalau semua orang berkunjung rame-rame, demi Allah itu akan membuat hati mereka takut. Karena itu diajarkan oleh para rahib-rahibnya. Saya tahu persis karena bergaul sama mereka. Sampai saya pernah berkata kepada orang Yahudi, kalian ini nggak takut ya? Berlaku begitu nggak takut? Oh, kita pasti menang, dia bilang. Kami tahu kok kapan kami harus pergi. Saya tulis di buku saya itu, yang bukan edisi ini, yang berikut, yang sebelumnya. Saya tulis di buku saya. Kami tahu kok kapan kami harus pergi. Kapan? Kapan kalian akan pergi? Kalau subuhnya di Masjidil Aqsa sama dengan Jumatannya di Masjidil Aqsa. Subuh 2 soft. Kemana orang-orang sekitar? Nggak boleh masuk. Kemana orang-orang di luar negeri? Nggak mau kunjungin. Nggak aman lah, susah lah, 7 lapis lah. Apa coba? Melemahkan perjuangan. Berangkat demi Allah mudah, mustahil Allah menyuruh sesuatu yang berbahaya buat diri kita. Pegang anak muda, ini akidah untukmu. Gigit geraham, rekam baik-baik. Pegang buat sampai kamu dewasa nanti.